Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya bisa merasakan Yesus ada di sini. Yes. Bapak, biar semua kami boleh merasakan Engkau ada di sisi kami. Biar kami boleh merasakan Engkau sedang menepuk bahu kami dan berkata, anakku, aku ada di dekatmu. Jangan kamu takut. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Oh yes, Jesus. Yes, my soul burn within me, and I feel Jesus in this place. Oh yes, Lord, yes, Lord. I feel Jesus. Oh, I feel Jesus. Yes, amen, amen, amen. I feel Jesus in this place. Oh, Jesus. Yes, my soul burn within me, and I feel Jesus in this place. Jesus, I feel your presence, Lord. Jesus. Oh, ya makerebe sana makarala barala barala. Jesus, Jesus, Jesus. Ora karala bashanda makarala barala 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 barala. Uriala bashakara la bashande, yeah, 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 yeah. Jesus, 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 Jesus. Oriala bashekara la bashanda makara la barala barala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dia sedang menjamah beberapa di antara saudara. Dia tahu engkau datang bawa apa di ruangan ini. Engkau sedang membawa pergumulan. Beberapa sedang kebingungan. Beberapa di antara saudara engkau sedang putus asa. Engkau kehilangan pengharapan. Tapi dia mau berkata buat saudara malam hari ini dengan baik. Aku telah memerdekakan kamu dengan dari semuanya itu. Alkitab berkata kalau dia sudah memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Yes. Oh, dia tidak main-main.
Waktu dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia mati buat kegagalanmu. Dia mati buat kelemahanmu. Dia telah mati. Dan segala dosamu, sakit penyakitmu, sudah dia paku di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya, dimerdekakan. Dimerdekakan. Hari ini bulan kemerdekaan. Dan saya mau berkata dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau dia sudah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Amen. Kalaupun hari ini engkau masih merasa terbelenggu, itu cuma perasaanmu. Tapi kebenarannya adalah dia telah memerdekakan engkau. Amen. Kenapa dia memerdekakan engkau? Kenapa? Karena dia punya tujuan dalam hidup saudara. Bapak, aku berdoa biar Roh Kudus engkau menyatakan kebenaran ini. Dan biar kebenaran ini memerdekakan kami. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Dan tolong anak-anak-Mu ini. Supaya hari ini mereka tidak ke gereja hanya biasa-biasa saja. Tapi mereka ke gereja untuk mengalami perjumpaan pribadi secara otentik dengan Tuhan Yesus. Lewat firman-Nya. Oh yes Jesus. Yes Jesus. Berfirmanlah ya Tuhan. Kuatkan yang lemah. Yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Engkau puaskan mereka Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terbelenggu. Angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu oleh kuasa firman. Yes Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu minta. Saudara boleh duduk kembali. Berapa banyak yang bisa merasakan Yesus ada di sini. Kalau engkau bisa merasakan itu, engkau akan pulang dalam kemerdekaan penuh. Kita masih ada di bulan kemerdekaan. Tahukah saudara, untuk apa Tuhan Yesus memerdekakan kita? Setiap kemerdekaan itu ada tujuan dan ada perjuangan. Indonesia 78 tahun merdeka. Tapi tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Yang kedua, tidak akan ada kemerdekaan kalau tidak ada musuh yang menjajah kita. Saudara, dan setiap perjuangan kemerdekaan itu karena bangsa itu punya cita-cita. Dan cita-cita kemerdekaan itu rata-rata dimanapun sama. Yaitu ingin keluar dari belenggu. Dari belenggu penjajahan, dari belenggu kemiskinan, dari belenggu ketidakadilan, dan untuk membangun sesuatu yang lebih adil, sesuatu yang makmur. Itu tujuan. Terima kasih. Tapi tahukah saudara, sejarah mencatat, tidak semua bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan, mereka bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Ketika mereka punya visi untuk merdeka, mereka bersatu, mereka berjuang habis-habisan. Tapi setelah merdeka, tidak banyak bangsa yang benar-benar bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan mereka. Salah satunya negara tetangga kita, Timor Leste. Mereka berjuang, mereka merdeka dari Indonesia. Hari ini kalau engkau pergi ke Timor Leste, rakyat di sana menyesal sama sekali. Mereka ingin kembali ke pangkuan Republik Indonesia, tapi tidak bisa lagi. Negara itu menjadi negara miskin, negara yang tidak punya apa-apa. Indonesia membangun Timor Leste. Tadinya tidak ada jalan, hanya jalan desa. Sudah ada jalan raya di mana-mana. Tapi ketika itu mereka terhasut oleh negara-negara lain dan mereka ingin merdeka. Sekarang mereka merdeka, tapi mereka menyesal karena mereka mengalami kesukaran yang luar biasa. Saudara, kenapa ada banyak bangsa gagal menikmati kemerdekaan? Ternyata bukan musuh dari luar, tapi musuh dari dalam mereka sendiri. Saudara, bukan karena musuh itu terlalu kuat,
Tapi karena musuh itu, musuh yang dari dalam itu sulit sekali untuk dideteksi. Demikian juga dalam perjalanan rohani kita. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita untuk sebuah tujuan. Apa tujuan itu? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saudara, kita dimerdekakan dari dosa untuk menjadi satu imamat yang rajani. Imamat itu bicara sesuatu yang secara spiritual. Rajani itu bicara tentang sesuatu yang bicara tentang kuasa, tentang otoritas. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus bukan itu saja. Kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Di mana kuasa Allah akan dipercayakan kepada kita. Sehingga apa? Supaya saudara dan saya memberitakan, katakan memberitakan. Menjadi pemberita. Pemberita apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu Dia. Itu impian Tuhan, mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya. Yang pertama, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan ingin melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dalam hidup saudara dan saya. Tapi kenapa? Kita seringkali sudah dimerdekakan. Kita tidak mengalami kepenuhan dari perbuatan besar Tuhan. Jawabannya karena ada musuh dari dalam. Yang sulit sekali terdeteksi. Dengar baik apa itu musuh dari dalam. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat, saya baca mulai ayat 3. Ayat 3 dan ayat 4 itu bicara tentang keadaan kita. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Tapi untuk kita di perjanjian baru, dengar baik. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum dari minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu untuk kita umat perjanjian baru, itu ialah Kristus. Katakan Kristus batu karang kita. Katakan Kristus batu karang kita. Saudara, kita diberi makan secara rohani oleh firman Tuhan. Makanan yang sama yang dinikmati oleh orang-orang lain. Kita minum dari minuman rohani yang sama. Saudara, kenapa? Sebab minuman kita keluar dari batu karang rohani. Yang mengikuti kita, yang Immanuel dimanapun kita berada. Itulah Kristus Yesus. Ayat 5 berkata, tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Itu orang Israel. Kenapa? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tewas dalam perjalanan. Mereka punya tujuan. Allah memberikan tujuan. Allah memberikan janji tanah yang berlimpah susu dan madu. Dia lepaskan mereka dari Mesir. Dari penjajahan Mesir. Dia tuntun mereka. Dia buat mujizat lewat laut Kolsum. Dia tuntun dengan tiang awan dan tiang api. Dia beri makan mana. Dia beri makan burung puyuh. Selama 40 tahun lamanya. Saudara, dia pelihara dengan cermat. Tetapi akhirnya mereka tewas di padang gurun. Tidak satu orang pun yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri tidak masuk. Apalagi bangsa yang besar yang keluar dari Mesir semua tewas di padang gurun. Kecuali anak-anak yang lahir di padang gurun. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara. Kenapa? Sebab Allah tidak berkenan kepada mereka. Nah ayat 6 berkata, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan saudara dan saya. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ternyata yang membuat Allah tidak berkenan kepadanya. Adalah karena setelah mereka diselamatkan, dilepaskan dari Mesir. Mereka tetap menginginkan hal-hal yang jahat. Itu masalahnya. Dan itu jadi peringatan buat kita.
Allah selamatkan kita. Kita jadi umat perjanjian baru. Supaya kita menjadi imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga saudara dan saya, dia akan mempercayakan kuasanya yang besar. Dia akan melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Supaya kita menjadi pemberita. Pemberita tentang dia. Yang sudah memanggil kita keluar dari gelap. Dan datang kepada terang itu. Saudara, sekarang mari kita lihat. Apa kata Alkitab memperkenalkan tentang apa yang membuat Tuhan murka itu. Kejahatan apa sih yang mereka lakukan sehingga Allah murka. Saudara, di ayat yang ke-9 dari pasal yang sama. Kita baca sama-sama. 3-4. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Alkitab mencatat ribuan orang mati. Pada waktu tiba-tiba ular keluar dari celah-celah batu. Dari mana? Tiba-tiba mereka tidak bisa menghindar. Ular-ular itu masuk ke dalam tenda-tenda dan memagut orang-orang. Ribuan orang mati seketika. Sampai waktu waktu Musa melihat itu, dia berdiri di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan jangan tewaskan semua ini. Kalau engkau mau tewaskan mereka, tewaskan aku juga. Bukankah mereka umat kepunyaan Allah sendiri? Apa kata bangsa-bangsa di sekeliling ini ketika mendengar Allah yang sudah memanggil mereka keluar, ternyata engkau membiarkan mereka tewas di padang gurun. Waktu Musa berperkara demikian, Allah mengurungkan. Ular-ular itu ternyata yang lenyap begitu saja. Saudara, ternyata karena mereka suka mencobai Tuhan. Hati-hati, jangan sampai engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya kita mencobai Tuhan? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Kita baca dulu ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi ada di pagut ular, ada yang memang malaikat maut datang dan kemudian membinasakan mereka. Penyebabnya karena Tuhan tidak berkenan. Lah kalau Tuhan tidak berkenan, kenapa dia luputkan mereka dari Mesir? Karena pilihan orang Israel itu sendiri. Dalam perjalanan mereka mencobai Tuhan. Yang kedua, mereka hidup bersungut-sungut. Tuhan sudah kasih makan mana dari sorga. Hari pertama mereka senang, wih makanan ini enak banget. Saudara, tapi setelah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, makan mana terus. Tuhan kasih burung puyuh supaya mereka punya daging untuk dimakan. Punya protein. Saudara, terus seperti itu. 1 bulan sudah berlalu, mereka mulai bersungut-sungut. Mana lagi, mana lagi. Tiba-tiba Charles Hutagalung bilang begini, mana lagi, mana lagi. Mana lagi, mana lagi. Ngomel. Dikasih makan ngomel. Padahal bayar sepeser pun tidak. Dan yang mereka makan adalah makanan surgawi. Saudara bayangkan, mereka mencobai Tuhan, lalu mereka bersungut-sungut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi saudara dan bagi saya yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. You and me, kita sedang hidup di zaman akhir. Di mana banyak hal membuat kita bersungut-sungut. Hal-hal sepele akan membuat kita bersungut-sungut dan kita mulai mencobai Tuhan. Ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dengan kata lain, siapapun di antara kita, mau pendeta kek, mau jemaat kek, mau pelayan kek, kita berpotensi jatuh dalam dosa yang sama, yaitu bersungut-sungut. Orang kalau sudah bersungut-sungut itu biasanya karena tidak puas. Saudara, dan semakin mereka bersungut-sungut, sungut-sungut itu kemudian akan melahirkan protes.
Protes kemudian akan membuat mereka menjadi pembangkang. Mereka berontak, saudara. Dan itulah yang menjadi penyebab mereka gagal masuk tanah perjanjian. Saudara, semua itu tidak terdeteksi. Kenapa? Dia keluar dari dalam hati manusia. Dia muncul dari dalam keinginan daging manusia. Nah saudara, tidak terdeteksi. Kalau musuh dari luar Anda bisa lihat mereka datang, Anda bisa siap-siap untuk menghadapi mereka. Dari dalam tidak kelihatan. Dan itulah yang ada yang subur bertumbuh di zaman akhir di mana kita berada hari-hari ini. Tapi puji Tuhan saudara, sekalipun itu tidak terdeteksi, saudara, itu bukanlah terlalu kuat bagi kita. Enggak. Kenapa? Sebab ayat 13 bilang sama kita begini, itu pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu biasa, katakan biasa. Tapi sekalipun itu hal biasa, Anda dan saya tetap sangat berpotensi jatuh dan kalah menghadapinya. Kalau kita menganggap sungut-sungut, ngomel, mencobai Tuhan itu hal yang biasa. Hati-hati, ayat ini berkata, Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Dia punya rencana memberikan kau masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan masa depan suram. Dia janji kepadamu dia akan memberkati engkau di akhir zaman ini. Sehingga engkau punya bahan, perbuatan-perbuatan besar. Supaya engkau bisa menyaksikan, memberitakan perbuatan Tuhan untuk kita. Tapi saudara, ketika Anda tidak bisa mengontrol musuh yang tidak kelihatan ini. Yaitu mencobai Tuhan dan bersungut-sungut, engkau bisa gagal menerimanya. Mari kita lihat yang pertama, mencobai Tuhan itu seperti apa sih? Saudara, dikatakan waktu mereka mencobai Tuhan, mereka mati di pagut ular. Kenapa? Karena Tuhan tiba-tiba mengangkat pagar perlindungan daripada mereka. Sehingga pagar perlindungan yang dimaksud itu bukan pagar yang kita lihat secara lahiriah. Tetapi pagar rohani, pagar supranatural. Saudara, lawan kita Alkitab berkata, bukan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, nggak kelihatan. Saudara, pagar perlindungan juga tidak kelihatan oleh mata, tetapi di alam roh kalau engkau bisa melihat dalam alam roh saudara, saudara akan melihat sebenarnya kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, mungkin kita pernah luput dari maut, mungkin kita pernah disembuhkan Tuhan dengan cara ajaib lewat sakit penyakit kita. Saudara, saya ingat satu kesaksian satu saat ada seorang penginjil di Jakarta, itu teman saya, udah tua sekali waktu itu, dia jauh lebih tua dari saya, sekarang sudah tiada. Dia orang yang suka menginjil, kemana-mana dia cuma bawa Alkitab Perjanjian Baru. Dia pernah tinggal di Batam saudara, dan dia pergi menginjil tuh, serem banget. Dia menginjil hanya dengan iman. Kalau kau percaya Alkitabku ini, maka aku berdoa kamu sembuh. Dan saudara, orang yang lugu seperti ini, betul-betul Tuhan sertai. Saya ingat satu ketika dia pergi ke salah satu pulau, saya lupa pulau apa di sini. Saudara, di situ anak kepala desanya itu kerasukan setan sudah bertahun-tahun, telanjang di tepi pantai. Tidak ada orang yang berani mendekat sama dia. Waktu dia mendarat di situ, orang bilang sama dia, dia datang sama kepala desa. Dia bilang, kalau kau percaya Yesusku, kau butuh apa? Yesusku pasti tolong. Lalu dia bilang, orang sekampung tahu, anak saya ini dirasuk setan bertahun-tahun, tuh ada di pantai. Kalau Yesusmu bisa menyembuhkan dia, aku mau percaya Yesus. Saudara, saya ingat itu waktu itu saya ada di Batam, itu sekitar tahun 85-86. Namanya Pak Bob, dia orang Ambon, dan dia kerja sebagai nahkoda di salah satu takbut yang lain Sumatera Utara dan sini. Nah saudara, kemudian Pak Bob itu bilang begini, oke, mana dia? Itu sana. Dia datang, dia cuma bawa Alkitab. Ini orang tua yang lugu tapi imannya polos sekali. Dia angkat Alkitab begini. Lalu dia bilang, hei, roh yang merasuk kamu, saat ini aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Saudara, anak itu tiba-tiba menangis. Dia sadar, dia malu karena dia telanjang. Orang sekampung keluar.
Dan hari itu di pantai itu, satu kampung terima Yesus. Heboh di Batam waktu itu. Heboh, betul-betul heboh. Tapi akhirnya dia dilarang untuk ke sana lagi. Lalu masuk orang-orang dari seberang kembali. Membawa mereka kembali dari jalan Tuhan. Saya nggak tahu lagi mereka masih ada yang bertahan dengan iman. Tapi itu kejadian. Saudara, itulah yang Tuhan lakukan. Saudara yang kasih Tuhan. Beberapa kali dia terakhir dia cerita sama saya. Waktu itu dia sudah pindah ke Jakarta. Dia dari daerah Priuk. Dia mau pergi, ada orang minta mendoakan orang dirasuk setan juga. Dia datang ke stasiun bus. Waktu itu naik angkot, cuma naik angkot. Belum kayak sekarang ini. Saudara, dia tunggu. Aduh, kok angkotnya penuh terus. Dia enggak mau duduk di belakang. Dia mau duduk di sampingnya sopir. Saudara, dia sudah mau masuk, orang lain masuk duluan, langsung duduk di situ. Sopirnya bilang, bapak itu duluan. Enggak, aku mau di sini. Bapak itu ngalah. Ya sudah, jalan aja. Begitu angkot itu jalan, ada angkot yang lain. Pak, nih ada tempat kosong. Dia masuk duduk di situ. Angkot yang pertama sudah jalan, kira-kira beberapa menit. Sudah tahu apa yang terjadi? Wah, waktu dicerita itu saya bilang itu pagar Tuhan. Saudara, enggak berapa jauh dari situ, dia nyalip angkot yang tadi berhenti di pinggir jalan. Kenapa? Ada satu truk muat pipa. Saudara, pipanya menjulur ke belakang. Angkot itu tidak sadar, truk itu lagi berhenti. Angkot itu tabrak truk dari belakang. Pipa itu menancap langsung di orang yang ada di samping sopirnya. Tempat duduk di mana tadinya dia mau duduk tapi direbut oleh orang lain. Itu pagar. Tuhan tahu. Tapi Tuhan memagari kita. Nah saudara, kenapa mereka dipagut ular? Karena tiba-tiba Tuhan mengangkat pagar perlindungan itu. Kenapa diangkat? Karena mereka mencobai Tuhan. Mari lihat Bilangan 14 ayat 22. Bilangan 14 ayat 22 berkata begini. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mereka mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang telah menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara, kalau sekarang baru heboh-heboh undang-undang penistaan agama. Di Alkitab sudah ada penistaan Tuhan. Ternyata kalau engkau mencobai Tuhan karena engkau tidak mau dengar akan firman Tuhan, engkau tidak mau melakukan perintah-perintahnya, saudara, engkau sedang menista Tuhan. Dan akibatnya apa? Engkau sudah dilepaskan dari Mesir, engkau gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Mencobai Tuhan. Nah kalau saudara baca semua konteks ini, kenapa mereka disebut mencobai Tuhan? Karena saudara, sekalipun Tuhan sudah pelihara mereka, dapat roti dari surga, itu ajaib. Dapat burung dara setiap hari, itu ajaib. Itu kemuliaan yang Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan buat mereka. Tetapi saudara, sekalipun demikian, hampir setiap hari mereka datang kepada Musa. Dan mereka bukan cuma sekedar ngomel. Mereka bertengkar, Alkitab berkata mereka bertengkar dengan Musa. Salah satu pertengkaran mereka adalah begini. Beberapa pemimpin umat itu datang sama Musa bilang, Musa, kenapa kamu bawa kami di padang gurun seperti ini? Kering gersang. Kami lebih suka kembali ke Mesir. Lalu ada yang bilang begini, karena di Mesir kami bisa makan ikan secara gratis. Di Mesir kami ingat akan bawang pre, bawang bombay, bawang apa, ada ayatnya tuh. Yang mereka ingat cuma perut, yang mereka pikir cuma perut. Mereka tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan buat mereka. Mereka tidak tahan untuk sementara. Mereka bertengkar dengan Musa. Lalu Musa datang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak kuat.
Kan engkau yang suruh aku bawa ke sini. Lihat mereka terus bertengkar sama saya. Tuhan bilang apa? Musa tenang aja. Mereka tidak sedang melawan engkau. Mereka sedang melawan aku. Biar ku urus mereka. Sudah lihat itu? Dipagut ular. Pagar perlindungan itu diangkat oleh Tuhan. Dan mereka gagal mencapai tujuan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat mereka. Jangan sekali-kali mencobai Tuhan. Yaitu dengan tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan engkau senantiasa bertengkar dengan pemimpin rohani saudara. Bertengkar dengan Tuhan, bertengkar dengan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus bilang, jangan lakukan itu. Engkau bilang, kalau aku mau lakukan, mau apa lo? Saudara, mencobai Tuhan mengakibatkan pagar perlindungan Tuhan diangkat. Dan engkau gagal sampai kepada tujuan salib Kristus memerdekakan saudara. Ada satu contoh yang sangat jelas tentang pagar perlindungan itu. Saudara, kalau saudara lihat kitab Ayub, ya, dalam kitab Ayub itu Tuhan bangga sama Ayub karena Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayub punya 10 orang anak laki-laki, 10 orang anak perempuan. Nah, Ayub itu kesukaannya adalah menyembah Tuhan. Itu sebabnya dia diberkati, kambing dombanya banyak sekali. Dia orang terkaya pada zamannya. Anak-anaknya karena bapaknya kaya, hidupnya foya-foya dan tidak takut Tuhan. Tapi Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Setiap kali anak-anaknya bikin pesta pora, undang teman-temannya anak-anak muda. Saudara, Ayub 1 ayat 5 berkata begini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati waktu mereka pesta pora mabuk-mabukan. Seorang Ayub yang takut Tuhan, seorang bapak yang baik, dia terus doakan anak-anaknya. Dan saudara, pada zaman itu, untuk sebuah dosa, sebuah kesalahan, orang datang kepada Tuhan, dia harus membawa korban persembahan. Dan korban persembahan itu adalah binatang. Ada hewan yang harus disembelih, darahnya kemudian dicurahkan di mezbah. Lalu domba itu ditaruh di atas mezbah. Waktu asap naik, berserulah Ayub, mohon pengampunan dosa atas anak-anaknya. Dan anak-anaknya diampuni dosanya. Tapi besok mereka lakukan lagi. Dan besok lusa Ayub melakukan hal yang sama. Nah saudara, jadi Tuhan bangga. Tapi pada satu hari, saudara, iblis datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, sudahkah kau lihat hambaku Ayub? Oh sudah. Dia orang yang sungguh-sungguh saleh, takut akan Tuhan. Iblis bilang apa? Di ayat 10, Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama dikatakan begini. Bukankah engkau telah membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kalau engkau adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia pasti akan memberkati engkau. Lalu iblis bilang begini, coba sekarang kamu ambil semua hartanya, dia pasti mengutuki engkau. Saudara, lalu apa kata Tuhan? Oke, silakan kau boleh ambil semuanya, tapi jangan kamu jamah nyawanya. Awas ya, iblis berpikir kalau ku ambil semua harta bendanya, dia pasti akan mengutuki Tuhan. Nah kalau saudara baca kisah Ayub, Anda akan temukan begini. Yang pertama iblis lakukan, bukan membunuh anak-anaknya, bukan. Tapi dia mencuri, dia mengambil semua lembu sapi dan domba yang dimiliki oleh Ayub. Ada perampok yang datang, kemudian membawa semua ternaknya pergi. Dan orang-orang gembala-gembalanya datang lari sama Ayub.
Tuhan, Tuhan, semua kambing lembu sudah dicuri orang, dirampok orang, tidak ada yang tertinggal. Ayub tidak punya lagi kambing domba. Kenapa? Iblis tahu, sebab kambing domba ini adalah alat penyembahan kepada Tuhan. Sejak saat itu, Ayub tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Dan ketika dia tidak bisa menyembah Tuhan, pagar perlindungan itu terangkat. Dan iblis leluasa, kemudian dia mulai bunuh anak-anaknya. Semua anak-anaknya mati. Tapi Ayub tetap tidak mau menyangkal imannya. Iblis datang lagi sama Tuhan. Tuhan, jelas dia tidak menyangkal. Coba kau izinkan aku jamah tubuhnya. Aku bikin dia sakit. Dia pasti menyangkal engkau. Tuhan bilang oke, kalau itu maumu silahkan. Saya pernah bertanya begini, Tuhan kok tega ya? Demi maunya iblis kok tega dia izinkan Ayub menderita seperti itu. Tuhan bilang begini, karena Tuhan percaya Ayub. Saudara, kita percaya Tuhan itu biasa. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa mempercayai saudara? Renungkan baik-baik. Saudara, itu sebabnya. Waktu Ayub kemudian menderita borok-borok, Tuhan tetap tersenyum. Oh, Ayub menderita kesakitan. Istrinya datang sama dia, sudah Ayub kamu terlalu menderita, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub cuma bilang, masa kita cuma mau menerima apa yang baik dari Tuhan. Sedangkan yang seperti ini masa kita akan menolaknya. Dia tidak mau menyangkal nama Tuhan. Itu Ayub. Saudara, dalam kondisi seperti itu saya yakin Tuhan tidak pernah mengharapkan Ayub menang. Tuhan tidak berharap Ayub menang. Karena Tuhan tahu Ayub pasti menang. Anda tahu bedanya? Saya tidak tahu penderitaan saudara seperti apa. Masalah saudara seperti apa. Saudara, engkau mungkin menangis, sudah teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tetap tersenyum kepada saudara. Kenapa? Sebab dia percaya bahwa Anda pasti menang. Katakan amin. Dia tidak mengharapkan engkau menang. Dia tahu engkau pasti menang. Engkau yang selalu berharap menang. Tapi Tuhan bilang begini, lupakan itu saja. Engkau pasti menang. Saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tapi tetaplah engkau menyembah Tuhan. Tetaplah engkau menyembah Tuhan. Ternyata penyembahan itu membuat pagar perlindungan itu turun. Sehingga apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Back to worship. Kembali kepada penyembahan. Jangan anggap enteng penyembahan. Ketika engkau tidak menyembah Tuhan, pagar perlindungan terangkat. Itu sebabnya saya mau kasih tahu kepada semua worship leader. Dengar baik, jemaat juga semuanya. Jangan anggap enteng penyembahan. Kebalikan dari penyembahan adalah ngomel-ngomel. Kebalikannya adalah menista Tuhan, mencobai Tuhan. Apapun yang terjadi, sembah Dia. Pagar perlindungan tidak akan diangkat dari saudara. Katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap sembah Tuhan. Tetap bersyukur kepadanya. Tapi kalau engkau mulai ngomel, engkau mulai menggerutu,
pagar perlindungan akan diangkat oleh Tuhan. Beberapa di antara saudara, pagar itu sudah diangkat oleh Tuhan. Sehingga engkau melihat apa saja yang kau lakukan gagal. Apa saja lakukan ini gagal, lakukan itu gagal. Saya mau beritahu saudara, hari ini Tuhan cuma mau bilang, bangun kembali penyembahanmu kepada Tuhan. Bangun kembali penyembahan dan ucap syukur kepada Tuhan. Pagar penyembahan itu akan kembali datang kepada saudara. Mari saya buktikan dengan Ayub. Waktu Ayub tidak punya apa-apa lagi. Saudara, dia sudah sakit borok. Di pasal yang ke-42, pasal terakhir. Saudara akan temukan di sana. Satu saat Tuhan datang kepada sahabat-sahabatnya yang sudah jadi musuhnya Ayub. Tuhan bilang begini, "Hei, kamu masih punya lembu sapi kan?" Punya. Oke, serahkan lembu sapi itu kepada Ayub. Biarkan dia punya bahan penyembahan. Biarkan Ayub bisa kembali lagi membangun mezbahnya. Dan aku akan perintahkan Ayub supaya Ayub berdoa buat kalian. Supaya dosamu yang menghujat Ayub itu diampuni dan kamu diberkati. Ayatnya bilang begitu. Lalu mereka taat. Mereka datang bawa lembu sapi buat Ayub. Ayub bilang, "Ngapain kalian kesini? Kalian kan dulu mengutuki aku. Kalian kan dulu menghujat aku." Mereka bilang, "Enggak. Tuhan suruh kami bawa ini. Supaya hari ini juga kamu kembali membangun mezbah itu." Lalu Tuhan bilang sama Ayub, "Ayub, bawa persembahan itu. Doakan sahabat-sahabatmu. Ampuni mereka. Berkati mereka dalam doa. Maka aku akan menghentikan semua yang sedang menimpa engkau." Ayub taat. Diatur mezbah. Sekarang dia punya ternak untuk dipersembahkan. Dia sembelih. Dia taruh di atas mezbah. Waktu asap itu mulai naik. Dia mulai naikkan doanya kepada Tuhan. Hari itu Tuhan tersenyum di sorga. Dan Tuhan bilang apa? "Apa yang hilang daripadamu, aku kembalikan 2 kali ganda." Anda lihat itu? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jangan anggap enteng penyembahan. Penyembahan akan membangun kembali pagar yang sudah roboh. Dan engkau akan kembali mengalami kemerdekaan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, "Sehelai rambut saja jatuh dari kepalamu." Tuhan tahu. Dia tahu apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Saudara, namun kenyataannya banyak di antara kita hobinya mengomel. Ngomel terus, kurang ini, kurang itu. Bukannya bersyukur bahwa engkau masih punya ini, masih punya itu. Saudara, firman Tuhan hanya berkata keluar dari mulut Yesus sendiri. Engkau berkata engkau kurang, engkau tidak cukup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang sedikit yang masih ada padamu, aku akan tambahkan. Lihat itu, ucap syukur. Kalau engkau mulai membangun, ucapan syukur adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan engkau fokus kepada apa yang tidak ada padamu. Fokus kepada apa yang masih tersisa di tanganmu. Dan syukurilah itu, maka Tuhan akan menambahkan apa yang ada padamu akan terus ditambah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Untuk itulah tujuan Tuhan Yesus menyelamatkan kita di atas kayu salib. Tapi saudara, ada tujuan yang kedua. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Mari lihat 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Saya mau baca ayat 17. Kita baca sama-sama sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Kalau engkau ada dalam Kristus, baca keras-keras karena ayat ini ditujukan buat saudara. Sekali lagi kita baca, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Saudara, Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Melalui salibnya, Dia damaikan kita dengan Tuhan. Melalui korban penebusannya, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, setelah kita diperdamaikan, Tuhan bilang bahwa pelayanan pendamaian itu, waktu Dia naik ke sorga, Dia percayakan kepada saudara dan saya. Ayub adalah orang yang dipercaya Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang dipercaya Tuhan. Setelah Dia tebus engkau menjadi miliknya, Dia percayakan kepadamu pelayanan itu. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, yang tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi dengar baik, Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Tujuan yang kedua adalah supaya saudara dan saya diutus menjadi pembawa berita pendamaian. Halo? Berapa banyak di antara saudara mau bilang, Tuhan aku berharga ya. Aku mau Tuhan. Aku mau. Yang mau lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus tersenyum di sorga. Saudara, ada sebuah cerita nyata. Bahwa pada tahun 92 sampai tahun 95. Meletus sebuah perang antara dua negara. Tetapi sebenarnya perang itu adalah antara negara dua negara adidaya, Amerika dan Rusia. Biasa seperti itu. Saudara, mereka pakai dua bangsa. Satu namanya Bosnia dan satu Herzegovina. Mereka perang. Yang satu hasut ini, yang satu hasut ini. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa jual senjata ke sana. Dan terjadilah saat tahun 92 sampai tahun 95 perang besar antara Bosnia dan Herzegovina di Eropa Timur. Nah, tepatnya tanggal 2 Juni 1995. Saudara, ada seorang kapten angkatan udara Amerika Serikat namanya Scott O'Grady. Dia seorang penerbang pesawat tempur. Dia ditugaskan untuk menyerang ke daerah musuh. Lalu dia bawa pesawat tempur yang paling canggih waktu itu F-16 milik Amerika Serikat. Dia terbang dari atas kapal induk. Kapal induk itu namanya Kearsarge, USS Kearsarge. Dia terbang dari sana, beberapa pesawat. Mereka masuk ke wilayah musuh lalu mereka mulai menyerang. Musuh melawan. Mereka kirim roket-roket buatan Rusia. Di antara sekian banyak pesawat tempur itu ada satu yang kena, terbakar. Itulah pesawat yang dikemudikan oleh Kapten Scott O'Grady. Dalam kondisi seperti ini, dia kemudian lompat dari kokpit dan dia terjun payung. Dari ketinggian dia melihat di sana itu ada perbatasan, di sini wilayah musuh, di sana wilayah negara yang mereka bantu. Dia berdoa, dia berharap supaya angin bertiup dari sini dan membawa parasitnya itu mendarat di daerah kawan. Tapi ternyata angin bertiup sebaliknya. Dia jatuh mendarat di wilayah musuh. Dan waktu dia mencapai darat, dia tahu bahwa musuh ada di sekeliling. Dia sudah tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Bosnia itu galak luar biasa. Kalau ada tentara musuh mereka tangkap, mereka aniaya, mereka cabut kukunya, mereka cabut gigi mereka sampai udah kesakitan luar biasa. Akhirnya mereka bunuh. Terbayanglah dalam pikiran Scott, kalau sampai dia ketangkap, maka dia akan mengalami hal yang sama dan akhirnya mati. Pada waktu dia mendarat, dia masih sempat pegang radio dan dia sempat kirim signal ke kapal induk bahwa dia berada jatuh di posisi ini. Tetapi dia juga tahu, radio itu tidak bisa hidup terus. Kalau hidup terus, musuh akan tahu di mana dia berada. Akhirnya radionya itu dibuang. Dan saudara, apa yang terjadi? Setiap hari
dia hidup dalam ketegangan. Dia hidup dalam ketakutan. Dia hanya lari sini, lari sana, bersembunyi di gua-gua. Saudara, setiap kali fajar menyingsing, cuman satu doanya. Tuhan, biarlah matahari segera terbenam. Karena kalau siang hari, dia sering kali melihat bagaimana musuh yang patroli cari dia, itu jaraknya sudah dekat. Dia bercerita, satu ketika dia ada di antara celah batu. Lalu lawannya datang, musuhnya datang. Berjalan cuman kira-kira 1,5 meter lewat dari celah batu itu. Bayangkan ketegangan, ketakutannya yang luar biasa. Hari berganti hari, dia mulai putus asa. Saudara, dia dicengkram ketakutan, dia dicengkram keputusasaan. Dia berjalan tanpa arah. Dia depresi luar biasa. Itu yang dialami oleh Scott O'Grady ketika dia ada di wilayah musuh. Saudara, lalu dia bilang, selama saya di daerah musuh itu, saya tidak lebih dari seorang mayat hidup yang sedang menunggu kematian. Tidak ada lebih. Saudara, satu-satunya harapan Scott adalah karena dia tahu di kapal induk di mana dia berasal. Di situ ada teman-temannya, ada satu korps marinir yang memang dilatih khusus untuk tugas operasi penyelamatan di wilayah musuh. Ini pasukan inti Amerika Serikat. Tetapi dia kemudian berpikir, mana mungkin cuman demi seorang Scott, mereka akan korbankan satu tim rescue yang luar biasa masuk ke daerah musuh. Dan belum tentu mereka bisa mendapatkan saya. Saudara, itu yang berkecamuk di dalam pikiran Mac O'Grady. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi di kapal induk itu. Tetapi saudara, ternyata kapten di kapal induk itu sempat menangkap signal bahwa dia jatuh di wilayah musuh. Hari itu juga dipanggil. Dipilihlah 12 marinir yang paling hebat untuk ditugaskan menyelamatkan Scott. Sebelum berangkat apa yang terjadi? Mereka disuruh buka semua seragam tempur pasukan Amerika Serikat. Lalu mereka disuruh pakai pakaian tempur milik pasukan Bosnia. Untuk menyamar. Jadi sekarang mereka dengan pakaian itu mereka tidak dikenal lagi sebagai pasukan Amerika. Tapi sebagai pasukan Bosnia. Lalu mereka dikirim. Mereka melintasi perbatasan. Mereka mulai mencari di mana Scott ini ada. Nah saudara, hari berganti hari. Malam keempat, belum ada tanda-tanda dia akan tertolong. Tidak makan, tidak minum. Dia mulai mengalami dehidrasi. Saudara, pada hari yang ke-6, dia sudah tidak berdaya. Dia tinggal menunggu nasib. Dia terlentang di tanah. Kalau musuh mau datang, datanglah. Aku mati. Mau lari, sudah tidak ada kekuatan. Saudara, tiba-tiba dia mendengar ada derap orang datang. Dia buka mata, alamat tentara Bosnia. Aku pasti mati. Lalu dia rebah pingsan. Dia buka mata, dia sadar. Dia sudah ada di atas kapal induk. Kearsarge, USS Kearsarge. Ternyata yang datang itu, yang berpakaian tentara Bosnia itu adalah 12 prajurit marinir, teman-teman dia dari kapal induk itu. Saudara, waktu dia berhasil diselamatkan, berita itu dikirim ke Amerika Serikat. Waktu itu Presiden Bill Clinton. Wow, Bill Clinton langsung disebarkan di semua mass media, radio, televisi, bahwa Scott O'Grady yang telah hilang di wilayah musuh ternyata selamat. Oh, keluarganya senang luar biasa. Dan dia diberikan predikat sebagai pahlawan Amerika. Dia dipanggil untuk ke Amerika Serikat. Dia kaget begitu dia mendarat dari bandara. Gambar-gambarnya Scott O'Grady. Di situ ditulis pahlawan Amerika Serikat. Saudara, malamnya televisi menyiarkan. Dia diwawancara. Bilang begini. Captain Scott, rakyat Amerika sedang menantikan. Kamu coba cerita
pengalamanmu selama ada di wilayah musuh. Dan bagaimana caranya kamu kok bisa selamat. Saudara, lalu dia bilang begini. Ada 3 hal yang membuat aku bisa bertahan 6 hari itu. Punya pengharapan. Walau pengharapan itu dari hari ke hari makin pupus. Apa itu? Dia bilang pertama, aku tahu Yesus hidup dan Yesus lihat di mana dia berada. Ya, kalian lihat saya udah ngantuk. Mau amin saja atau terus? Terus. Tegang kan? Tegang kan? Tegang. Lalu yang kedua dia bilang, selama dalam pelarian, saya cuma terbayang wajah istri dan anak-anakku. Aku sangat mencintai mereka. Dan aku berharap aku masih bisa jumpa dengan mereka. Pengharapan itu yang membuat aku bisa bertahan hidup. Ditanya apa yang ketiga? Yang ketiga karena aku tahu bahwa masih ada rekan-rekanku yang menginginkan aku selamat. Wah, semua tepuk tangan. Ternyata ini yang menjadi kekuatan. Dia tahu Yesus hidup dan Yesus tahu apa yang sedang dia alami. Yang kedua, karena dia punya cinta kasih kepada keluarga. Yang ketiga, dia punya sahabat-sahabat yang dia tahu, dia percaya pasti ingin dia selamat dan mau berkorban untuk dia. Lalu kemudian pewawancara bilang, oh berarti apa kata Presiden Clinton itu benar. Bahwa kamu ini diberi gelar sebagai pahlawan Amerika. Spontan Scott bilang begini, tolong dikoreksi, Anda salah. Mr. Presiden, Anda salah. Saya tidak selamat. Tapi saya diselamatkan. Anda tahu maksudnya? Dan yang layak untuk mendapatkan penghargaan itu bukan saya. Tetapi mereka yang telah menyelamatkan saya. 12 sahabat saya, ini. Mereka masih ada di medan perang. Mestinya mereka yang dielu-elukan. Karena mereka lah juru selamat saya. Saudara dengar baik. Seperti itulah cerita rohani kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semuanya ada di wilayah musuh. Alkitab berkata, dunia ini diperintah oleh setan. Kita ada di wilayah musuh. Kita sama seperti Scott O'Grady. Kita tidak punya pengharapan. Kita hidup dalam tekanan. Kita depresi. Kita menghadapi keputusasaan dan lain-lain sebagainya. Kita sangat ketakutan setiap hari. Kalau hari baru datang kita sudah pikir masalah apa lagi ini yang akan kita tempuh, kita alami. Yang satu belum berlalu, yang baru lagi sudah datang. Hidup adalah penderitaan, hidup adalah keputusasaan. Dan itulah yang banyak masih ada sampai saat ini di seputar kita. Saudara, tetapi ada satu berita yang luar biasa dari sorga. Bahwa Allah sendiri, dia melucuti pakaiannya, jubah keagungannya dia tanggalkan. Lalu dia terjun, dia turun ke wilayah musuh di mana iblis berkuasa. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga dia diutus. Dialah yang menjadi rescuer kita. Dia turun ke dalam dunia. Alkitab berkata dia mengambil rupa sebagai manusia padahal dia adalah Allah sendiri. Dia masuk ke wilayah musuh. Dia tidak takut akan ditangkap. Dia tidak takut akan dibunuh. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia tahu untuk itulah tugas dia. Lalu dia ditangkap. Lalu dia dianiaya. Dikatakan dia tidak berkata apapun juga. Karena dalam hatinya hanya satu. Jiwamu, jiwamu, jiwamu dan jiwaku diselamatkan dari wilayah musuh. Dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Tidak banyak orang yang kenal dia. Dia memberkati saudara. Saudara, tapi orang tidak kenal dia.
Orang-orang memuja engkau, oh luar biasa, dia berhasil, dia sukses, dia pintar dan sebagainya. Tapi maukah saudara seperti Scott O'Grady? Kalau aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Itu karena ada seorang juru selamat yang telah diutus ke wilayah musuh. Dan dialah yang sudah menyelamatkan aku. Dan dialah yang sudah membuat aku ada sebagaimana aku ada saat ini. Dia akan segera datang kembali. Begitu banyak orang, mungkin itu saudaramu, mungkin itu teman dekatmu, mungkin itu istrimu, mungkin itu suamimu, mungkin orang tuamu, mungkin anak-anakmu. Mereka masih berada di wilayah musuh. Mungkin mereka sedang menderita hari ini. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka sedang stres, sedang depresi. Hari ini Tuhan mau bilang sama saudara. Berita pendamaian itu sudah dipercayakan kepada saudara. Yesus akan segera datang kembali. Dan kalau dia datang kembali, dia tidak hanya mau tanya, berapa kali engkau datang beribadah di gereja dalam satu minggu? Yang paling penting dia mau tanya, berapa jiwa yang sudah engkau perkenalkan aku kepadanya? Bahwa aku mengasihi mereka. Aku mau menyelamatkan mereka. Scott O'Grady, dia menolak penghargaan itu. Karena dia tahu yang layak untuk menerima penghargaan itu adalah mereka yang menyelamatkan dia. Tuhan sekarang ini sedang bicara kepada kita. Dia bayar saudara dengan mahal. Engkau diselamatkan. Tujuan pertama supaya engkau menjadi umat Allah yang akan diberkati. Tapi tujuan yang kedua, sebelum dia datang kembali yang kedua kali. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Maukah engkau diutus oleh Tuhan untuk menceritakan perbuatannya yang ajaib? Kalau engkau bilang aku mau Tuhan, aku mau. Tuhan tahu engkau tidak punya hikmat yang cukup. Tapi kalau engkau punya hatinya Yesus, kalau engkau punya pikiran Yesus, dan engkau mau berkata Tuhan ini aku, utuslah aku ke wilayah musuh. Dia tidak akan pernah mengutus Anda berjalan sendiri. Tapi Anda akan dikawal oleh malaikat dari sorga. Ketika engkau mulai berkata Tuhan pakai aku Tuhan. Untuk menyelamatkan temanku, untuk menyelamatkan suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku. Aku tidak tahu mau bicara apa. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan engkau akan diberikan hikmat. Sehingga lewat perkataan saudara, mereka bisa engkau bawa keluar dari wilayah musuh. Dan mengalami perjumpaan pribadi secara otentik dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tundukkan kepala saudara. Izinkan saya bertanya. Jadilah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Hari ini dia sedang memanggil engkau. Amanat agung Tuhan Yesus harus kita selesaikan sebelum dia datang kembali. Masih banyak Scott yang ada di luar sana di wilayah musuh. Sedang menantikan engkau diterjunkan ke sana. Mungkin di tempat kerjamu ada Scott di sana. Mungkin itu pacarmu juga tapi dia masih Scott. Mereka membutuhkan engkau menjadi utusan juru selamat. Berapa banyak di antara saudara mau berkata, ya Tuhan, aku mau engkau utus. Aku mau. Aku mau mulai mendoakan orang-orang tertentu. Dan aku akan mau mulai mendekati mereka. Dan mengingatkan mereka tentang Yesus Sang Juru Selamat. Kalau engkau itu orangnya. Tuhan akan berkata, engkau anak yang tidak egois. Engkau punya hatiku. Kalau engkau itu orangnya, angkat tangan saudara.
saya akan berdoa supaya Tuhan mulai memberikan kepadamu satu wajah. Pejamkan mata saudara. Engkau akan melihat dalam alam roh ada satu wajah. Saya tidak tahu siapa. Anda kenal wajah itu, Anda tahu namanya. Mereka yang masih ada di wilayah musuh. Hari ini berdoa. Minta supaya jiwa mereka diselamatkan. Minta kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa supaya Tuhan memberikan engkau hikmat. Bagaimana caranya engkau bisa membawa pesan pendamaian. Bahwa mereka masih punya harapan. Bahwa mereka masih punya masa depan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang angkat tangan. Saya minta Anda berdiri di tempat duduk. Berdiri di tempat duduk. Tuhan Yesus ada di sini. Dia senang engkau meresponi. Inilah isi hati Tuhan hari-hari ini. Sekarang saya beri waktu Anda berdoa beberapa detik. Sebut nama itu. Satu saja dulu yang terpenting. Nanti mungkin besok satu lagi Anda sendiri. Tapi hari ini di rumah Tuhan ini. Satu nama engkau sebut. Sebut saja dalam hati. Tuhan, aku mau jiwanya diselamatkan. Aku minta jiwanya diselamatkan. Roh Kudus, engkau mendengar nama yang disebut. Roh Kudus, engkau kenal wajah yang mereka lihat. Roh Kudus, utuslah mereka untuk pergi membawa berita pendamaian itu. Oh Bapa, mereka butuh hikmat-Mu. Roh Kudus, berikan mereka hikmat dan perkataan-Mu sendiri. Hina makaralaba shande. Dan aku minta Tuhan ada pengurapan yang khusus turun atas anak-anak-Mu. Kepada mereka yang berdiri. Urapan ini akan membakar hati mereka dengan hatinya Tuhan. Sehingga sebagaimana Engkau mengasihi mereka, demikian juga mereka mengasihi jiwa-jiwa itu. Tuhan, aku minta dalam nama Yesus. Urapi mereka. Urapi mereka. Berikan mereka kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Wibawa ilahi turun ke atas-Mu. Sehingga setiap perkataan-Mu akan membuka pengertian orang yang mendengar. Dan akan menjamah hati mereka. Sehingga mereka akan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus. Dengarlah ya Tuhan, dengarlah doaku, biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dengarlah. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saudara dengarkan. Yesus akan segera datang kembali. Kalau Anda melihat tanda-tanda yang terjadi di seputar kita, itu sebuah alarm buat kita. Dia akan segera datang kembali. Waktu dia datang kembali, apakah yang kau akan persembahkan kepadanya? Tanda-tandanya telah semakin nyata. Yesus kan datang kembali. Kerinduanku
berjumpa dengan Dia, membawa hasil tuanya. Jiwa-jiwa bagi Dia, pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Tanda-tandanya, tanda-tandanya telah semakin nyata. Yesus kan datang kembali. Kerinduanku berjumpa dengan Dia, membawa hasil tuanya. Jiwa-jiwa bagi Dia, pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Yesus. Yesus pada waktu malam tatkala Ia akan diserahkan, Dia tidak berkata, waktu Dia mengambil roti, Dia tidak berkata roti ini adalah simbol daripada tubuhku. Dia berkata roti ini adalah tubuhku. Itu perkataan profetik. Lalu Dia lanjutkan, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat tubuh Kristus. Ingatlah apa yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Di sana atas tubuhnya segala dosa pelanggaran kita ditimpakan kepadanya. Ketika Dia dianiaya, Dia membiarkan tubuhnya babak belur. Dan Alkitab berkata, supaya oleh kuasa bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Tuhan Yesus. Katakan dengan saya sama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku percaya aku percaya segala dosaku, segala dosaku, pelanggaranku, pelanggaranku, kelemahanku, kelemahanku, kegagalanku, kegagalanku, sakit penyakitku sakit penyakitku sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Engkau sudah pakukan di sana Engkau sudah pakukan di sana supaya aku, aku sekalipun hari ini gagal, sekalipun hari ini gagal, aku pasti akan berhasil. aku pasti akan berhasil. Hari ini aku masih lemah, Hari ini aku masih Engkau lemah. akan berikan aku kekuatan yang baru. Engkau akan berikan kami kekuatan. Hari ini aku sakit, Hari ini aku sakit, tapi kesembuhanku pasti. tapi kesembuhanku pasti. Ketika aku makan tubuhmu, Ketika aku makan aku tubuhmu, terima kuasa bilur Yesus. aku terima kuasa bilur Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. makanlah. Setelah itu Dia mengambil cawan. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang sudah kutumpahkan bagi kamu. Supaya olehnya, oleh kuasa darah Yesus, kita dibersihkan, kita dikuduskan, kita dibasuh, dan kita menjadi layak. Layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Dan sebagai anak
kita adalah ahli waris dari segala janji Bapa. Dengan meminum ini, kita sedang memperbaharui meterainya dan memperbaharui janji Allah dalam hidup kita. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau enggak percaya, minumlah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan